Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di dalam majelis ini kita akan membahas tentang as-sunanu fis shalah, sunnah-sunnah di dalam melaksanakan sholat, terutama sholat yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Para ulama kita mengatakan bahwa secara garis umum sunnah-sunnah sholat itu terbagi menjadi 3 bahagian. Menjadi 3 bahagian atau 3 kelompok. Yang pertama, sunnah-sunnah sholat yang dikerjakan sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum kita takbiratul ihram ada sunnah-sunnahnya yang mesti kita lakukan. Yang kedua adalah sunnah-sunnah yang kita kerjakan di dalam sholat, yakni dari takbiratul ihram sampai salam. Karena salat itu kan dimulai takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Nah, itu banyak sekali sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah pada saat kita takbiratul ihram apa? Sunnah-sunnah pada saat kita membaca Fatihah apa? Sampai nanti sunnah-sunnah pada saat kita salam. Insyaallah kita akan bahas semuanya itu satu persatu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sunnah-sunnah sholat yang dikerjakan setelah salam. Setelah kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang mesti kita kerjakan setelah itu? Salah satu nanti yang kita sebutkan adalah berzikir. Salah satu zikir yang diajarkan setelah salat adalah kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu sunnahnya. Tapi orang zaman sekarang ini setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma antas salam wa minkas salam wa lantas jalan. Ya, wa lantas jalan. Ya, jadi salam Allahumma antas salam wa minkas salam wa lantas jalan. Ya. Setelahnya habis itu jalan langsung. Ya. Baik, kita akan bahas sedikit ya, sedikit demi sedikit. Kita awali sunnah-sunnah sebelum takbiratul ihram. Apa itu? Yang pertama, kita melakukan adzan dan iqamat. Jadi kalau kita sholat fardu itu kita disunahkan adzan, baik berjamaah ataupun sendirian. Kalau berjamaah seperti kita sholat maghrib tadi, bentar lagi sholat isya. Sebelum pelaksanaan sholat kita sunnah adzan lebih dahulu. Kalau jamaahnya umum nih jamaahnya banyak seperti kita di masjid ini, maka disunahkan mengumandangkan adzan itu dengan suara sekuat-kuatnya, selantang-lantangnya, karena kita manggil sholat.
Makanya dianjurkan kalau yang muadzin, yang tukang adzannya itu jangan suaranya lembek, harus kencang. Kalau suaranya kayak, mohon maaf ya, kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngantuk orang. As-salatu khairum minan naum. Mantap orang. Tapi ada orang seperti itu di masjid mana gitu, ada orang adzan. Kayaknya nggak ada lagi yang tukang adzan di situ, yang muadzin. Yang tegas lah adzan tadi ya. Nah, kalaupun kita sholatnya sendirian, tetap disunahkan mengumandangkan adzan. Atau kita berjamaah tapi nggak banyak. Umpama kita ada orang umpama berjamaah satu keluarga dengan istrinya, dengan anaknya umpama. Apakah sunnah adzan? Iya, sunnah adzan juga. Tapi nggak perlu nyaring-nyaring. Nanti kalau nyaring-nyaring saingan dengan masjid. Ya. Cukup sederhana saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya seperti itu. Itu berjamaah yang tidak ramai. Atau umpama ada orang salat sendiri juga. Umpama ada orang salat sendiri, umpama bapak-bapak terlambat salat, pulang kerja dan sempat berjamaah. Lalu bapak-bapak salat sendirian. Sunnah juga ada, tapi gak usah nyari-nyari banget. Sederhana saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya seperti itu. Mudah dipaham kira-kira ya. Intinya sebelum pelaksanaan salat fardu, baik yang berjamaah, jamaah yang banyak atau jamaah sedikit atau salat sendiri, dianjurkan untuk mengumandangkan suara adzan. Bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan dia berjamaah kah atau sendiri kah, maka bagi perempuan tidak dianjurkan untuk mengumandangkan suara adzan. Jadi perempuan nggak ada adzan. Mudah dipaham kira-kira? Nggak ada adzan. Langsung saja dia sholat. Nah, tapi perempuan walaupun tidak disunahkan adzan, namun perempuan itu kalau berjamaah masih disunahkan untuk iqamat. Jadi kalau sesama perempuan umpama sholat, ibu-ibu selesai pengajian berjamaah dengan ustazahnya umpama, maka dianjurkan untuk mengumandangkan suara iqamat saja, dan juga tidak nyaring-nyaring banget. Cukup didengar di antara mereka saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai. Sampai ya selesai iqamat tadi. Mudah dipaham ya? Itu adzan dan iqamat. Dan siapa yang adzan, itulah yang iqamat. Jadi kalau yang adzan A umpama, yang iqamat juga A. Jangan yang adzan A, yang iqamat B. Jangan. Di pesantren tuh ada santri yang seperti itu. Saya tegur, nggak boleh kamu begitu. Hakmu yang adzan, siapa yang adzan itu yang iqamat. Ya, dibiasakan siapa yang adzan itu yang iqamat. Nah, kecuali yang adzan umpama ada udzur. Umpama selesai adzan dia sakit perut ke WC umpama, pas mau qomat gak ada yang qomat, ya dialah yang orang yang kedua yang qomat, tidak apa-apa ya. Tapi kalau seandainya nggak ada udzur, tiba-tiba nggak mau qomat, orang lain yang qomat, nah itu nggak boleh, jangan, nggak bagus. Yang kedua, sebelum melaksanakan takbiratul ihram sunnah untuk bersiwak. Nah, mana siwak saya? Nah, siwak. Punya siwak nggak saya? Nah, jangan kurang daripada 5 jari. Nah, jangan kurang daripada 5 jari dan tidak boleh lebih daripada sejengkal. Kalau sejengkal segini panjangnya makruh. Nanti pas taruh di kantong tercucuk mata.
Kalau pendek juga jangan susah lagi pendekan. Gimana caranya? Orang merokok aja terlalu pendek susah megangnya. Ya, rokok pendek banget. Jadi jangan kurang daripada 5 jari dan jangan lebih daripada sejengkal. Banyak orang jual siwak sekarang. Iya. Di toko-toko itu banyak. Toko-toko yang herbal itu ada siwak. Di toko itu ada orang jual siwak kalau tidak salah. Udah ya? Bersiwak rak'atani bisiwaki khairun min 70 raka'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat salat namun memakai siwak itu lebih afdal daripada orang yang salat 70 rakaat tapi tidak pakai siwak. Ya, jadi kalau kita salat maghrib umpama sebelum salat maghrib kita bersiwak, maka seakan-akan kita telah melaksanakan sholat fardu maghrib sebanyak 70 kali dengan siwak. Udah ya? Nah, seperti itu. Untung pahalanya besar. Kemudian yang ketiga, memakai minyak wangi, minyak harum. Saya tadi bahar, kenapa minyak harum saya kemana ketinggalan? Mungkin jatuh ke apa, enggak terbawa. Nah, memakai minyak wangi sunnah. Kalau bisa memakai minyak wangi itu ya dari rumah boleh, atau sekurang-kurangnya pas mau takbiratul ihram sebelum ya pakai minyak harum dulu. Kalau kita bertemu dengan pejabat saja mesti pakai yang harum. Bagaimana kepada Allah Tuhan kita yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita segalanya, maka lebih pantas kita memakai dengan pakaian yang serba bagus kalau menghadap Allah Ta'ala, yang wangi. Kalau menghadap pejabat pakai minyak harum, pakaian bagus, masa sama Allah Ta'ala nggak bagus? Padahal Allah yang ngasih kita rizki. Lah pejabat itu nggak ngasih kita rizki, malahan kita yang gaji dia. Pejabat tuh gak dia kayak gaji kita, enggak, kita yang gaji dia. Gajinya dia itu dari kita. Ya, anggota dewan itu makanya disebut namanya wakil rakyat. Yang gaji itu siapa? Ya kita rakyat. Yang namanya wakil, dia kan namanya wakil, ya kita bosnya. Sebenarnya itu. Nah, namanya wakil ya perlu disuruh-suruh. Kalau memakai minyak wangi, usahakan minyak wangi yang tidak pakai alkohol. Jangan yang beralkohol. Perempuan-perempuan tuh jangan pakai parfum yang beralkohol. Karena masih panjang perbedaan pendapat masalah alkohol itu. Sebaiknya hindari parfum yang beralkohol. Ya. Dan kalau pakai minyak harum, pakai minyak wangi, itu sebenarnya tidak perlu ke badan, cukup di tangan saja. Tangan. Nah, gini sudah. Boleh di sini, taruh telinga. Tapi kalau diusapkan ke badan, ke pakaian, nanti orang yang berkeringat, akhirnya bercampur minyak harumnya dengan keringat. Ya enak sudah baunya. Ya. Cukup di tangan saja. Kemudian apa lagi? Memakai kopiah. Ya, kopiah. Kopiahnya terserah. Artinya terserah itu ya tergantung adat dan istiadat. Orang Indonesia pakai kopiah nasional, silakan. Kopiah nasional boleh. Yang parah orang Madura, kopiahnya kopiah nasional tapi tinggi. Ada yang sampai segini tinggi. Saya lihat orang sholat begitu di video mana ya, tinggi sekali, ada mungkin 0,5 meter. Itu ciri seorang Madura, dia kalau pakai kopiah hitamnya tinggi. Ya ciri khas, itu adatnya dia. Orang Kutai pakai kopiah, sininya lepeh. Orang Kutai Kartanegara, itu ciri khasnya kopiahnya kayak batik Kutai ya. Kemudian sininya belakangnya lepeh, sininya lincip, sininya lepeh. Ya. Wah, orang Jawa pakai belangkon. Boleh aja. Saya di rumah tuh ada belangkon.
Ya. Waktu saya pakai belangkon tuh senang. Apa pertama pas saya ke Jawa maksudnya, saya beli belangkon. Sholat pakai belangkon saya. Kalau di rumah, kalau ceramah pakai belangkon. Tidak apa-apa. Ya boleh aja. Cuma nanti pas sampean ngomong bahasa Jawa saya nggak paham. Boten, boten, ora itu aja yang saya paham. Ya. Pakai belangkon, boleh. Itu ciri khasnya orang Jawa pakai belangkon. Orang Banjar pakai kopiah jangang. Tahu kopiah jangang? Kopiah jangang orang Banjar kan. Guru-guru banyak kopiah jangang. Kopiah jangang itu kayak akar gitu ya. Jadi lilit-lilit begitu. Boleh, ciri khasnya. Kalau orang Bugis pakai kopiah apa yang terbuat dari mana? Dari bambu atau dari rotan itu? Rotan ya, mahal itu. Mahal tuh kopiahnya itu. Ya, kemudian di sini ada kain apa gitu. Ya, kuning-kuning. Kalau dia bangsawan berarti lebih mahal lagi. Itu ciri khas kopiah tadi. Orang Pakistan, orang mana begitu, orang mana Bangladesh atau di sininya bolong. Kopiah haji, teman sininya bolong. Nah, itu Pakistan supaya enak sujud, bolong sininya. Ciri khasnya dia. Ya, pakai kopiah. Dan kalau bisa pakai bola. Memakai bola. Dan memakai bola ini tidak mesti seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib. Orang biasa boleh. Sampean mau sholat pakai bola boleh. Kalau nggak biasa, saya takut pakai bola nanti pas disuruh jadi imam nggak bisa saya. Nah, pas ada tahlilan juga nanti disuruh baca doa arwah saya nggak bisa. Ya sekurang-kurangnya pakai kopiah. Tapi kalau di rumah nih ya, di rumah sendirian mau sholat tahajud, sholat malam begitu, pakailah bola. Dulu saya masih kecil, masih kecil artinya sebelum saya sekolah ke Hadramaut, itu di rumah saya pakai bola kalau sholat sunat. Pakai bola, membiasakan diri. Nah sekarang sampai terbiasa dan terus terang saya kalau seandainya sholat tidak pakai bola, itu rasa kayak sayur kurang garam. Ceramah nggak pakai bola rasanya ada yang kurang. Mesti saya berusaha lengkap itu. Pakai bola, pakai selendang, pakai jubah, pakai cincin, sunnah semuanya itu. Pakai cincin. Ya seperti itu. Ada yang pakai bola di rumah sholat? Nggak ada. Dia coba nanti pakai bolang ya. Kalau pakai surban banyak sudah ya. Kalau pakai surban itu bapak-bapak dipakai, jangan pas mau sholat ditaruh di lantai. Kalau ada orang sholat dia punya surban nih, kemudian pas mau sholat dia taruh selendangnya di lantai, nggak dipakai, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Dia punya, kenapa nggak dipakai? Lain kalau nggak punya, Pak Ipin rumah nggak punya sama sekali. Jadi ya nggak ada masalah kalau nggak pakai selendang. Tapi kalau kita punya selendang, kemudian kita taruh di lantai, makruh. Nah kecuali kalau seandainya lantainya kotor, nah, itu lain masalah. Kita lapisin tempat sujud kita itu pakai selendang. Syal namanya atau rida. Ya. Apalagi kemudian mengerjakan qobliyah. Mengerjakan qobliyah. Dan semua salat fardu itu ada qobliyah. Ini rumusnya. Setiap ada ba'diyah pasti ada qobliyah. Tapi kalau ada qobliyah belum tentu ada ba'diyah. Makanya semua salat fardu itu ada qobliyahnya. Di sini qobliyah maghrib ada. Dan hampir banyak ya di masjid-masjid kita di Balikpapan itu banyak mengerjakan qobliyah maghrib. Dulu ada sebagian masjid nggak pakai qobliyah maghrib. Jadi setelah qomat, setelah adzan langsung astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim, langsung qomat. Ya janganlah, tunggu dulu
Ada qobliyah. Untuk apa? Pertama yang mau qobliyah silahkan karena hukumnya sunnah. Yang kedua siapa tahu ada yang masih berudu, ada yang masih di jalan, kita masih nunggu, beri kesempatan. Tapi jangan juga terlalu lama nunggunya. Ya sederhana saja. Ada satu masjid di Balikpapan, saya tidak sebutkan masjidnya. Itu setelah adzan langsung qomat. Waktu saya ngisi pengajian di situ, saya puasa. Wah kata saya ini, mana adzannya cepat, baru minum air, selesai adzannya, la ilaha illallah, belum makan ote-ote, apa semuanya. Qomat sudah dia, aduh kata saya. Ya sudahlah kata, terlalu cepat. Nah, apalagi bulan puasa, santai saja. Bulan puasa kita jangan terlalu terburu-buru. Santai, arti santai itu maksudnya jangan juga terlalu bersantai. Santai itu tenang lah. Kita buka puasa, yang sudah membuka puasa qobliyah silakan. Jangan setelah adzan langsung qomat. Jangankan yang qobliyah, yang buka puasa aja belum selesai lagi. Ada satu adanya, saya tidak sebutkan di masjid atau adalah satu masjid atau langgar begitu. Jadi anak-anak ini kalau buka puasa Ramadan tuh banyak yang ikut. Entah ada yang puasa ataukah yang bohong-bohong juga. Yang penting ramai di musola itu. Di musola itu ramai gitu kan ya. Jadi ada anak kecil puasa juga dia, buka puasa dilanggar karena ramai. Jadi ikut-ikutan dia. Buka puasa dilanggar. Akhirnya setelah buka puasa dia lapor sama mamanya, "Ma, aku nggak mau lagi buka puasa dilanggar." "Kenapa nak? Kan ramai banyak teman-teman." "Nggak mau mah. Aku belum habis sudah diambil sama orang," katanya. Belum habis lagi makanannya, sudah diambil sama panitia Ramadan ini. Kasihan dia kan orangnya kecil, masih umur berapa tahun itu, umur 5 tahun, 6 tahun masih belajar puasa. Kan dia mulut kecil, kunyahnya nggak banyak, belum habis diambil orang sudah. Nangis dia. Biasa nggak mau lagi katanya. Ya sudah kata mamanya, kamu buka puasa di rumah aja. Ya, qobliyah. Nah semua ada qobliyah, tapi kalau ba'diyah bisa aja nggak ada. Seperti ba'diyah asar nggak ada, ba'diyah subuh nggak ada. Tapi qobliyah asar ada, qobliyah subuh ada. Yang kita kenal dengan salat sunat saja. Kemudian apa namanya berzikir. Nah, adapun zikir ini bermacam-macam ya, tergantung sikon tergantung kondisi ya, sikon situasi dan kondisi, tergantung adat istiadat di tempat itu. Kita di sini apa? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim, gitu kan ya. Nah, kalau di Jawa itu ada yang astaghfirullah rabbal baraya. Ada juga yang apa salawat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Salawat busyra ada juga. Ada juga salawat ini yang sering dibaca sama orang-orang Jawa, apa salawat bidzalimin Allah, apa lupa anunya salawatnya. Bil syiril zalimin bil zalimin apa ya? Ya pokoknya gitulah, ada bil zalimin, ada zaliminnya, lupa apa salawatnya. Itu ada juga orang baca. Ada sebagian tempat Asmaul Husna. Ya, sebagian tempat di pesantren itu ada membaca Asmaul Husna sebelum iqamat. Semuanya boleh. Ya. Kita di Balikpapan yang praktis Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil adzim. Gitu kan ya? Praktis. Boleh juga. Kenapa kita berzikir? Karena di antara adzan dan iqamat itu adalah salah satu waktu yang mustajab. Jadi jangan sia-siakan waktu itu. Kalau kami di pesantren, anak-anak itu membaca doa Syekh Abu Bakar bin Salim.
Ya azim sultan, ya qadim al-ihsan, ya daiman ni'am, ya kathir al-jud, dan seterusnya. Seperti itu. Ala kulli hal ya. Nah, kalau kita baca Astaghfirullahaladzim, ini banyak yang nggak pas ya. Coba dengarkan saya ya. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim, la yaghfiru dzunuba illa rabbi. Rabbul. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Harful istisna itu mulgha, huruf istisnanya itu mulgha. Artinya tidak berfungsi. Makanya Rabb itu menjadi fa'il. La yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Rabb jadi fa'il. Rabbul alamin, bukan Robba ya, Rabb. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Boleh dibaca hul. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Boleh. Atau boleh juga la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Boleh juga. Yang salah begini, la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin. Nah, itu salah itu. Putus tapi nyambung tapi putus. Ya, Muhammadun Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ya, bukan Shadiqul Wa'dul Amin, tapi Shadiqul Wa'dil Amin. Mudah dipaham kira-kira? Nah, sebagian seperti di Hadramaut, ya, di Hadramaut mereka membaca subhanallah 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 10 kali, la ilaha illallah la ilaha illallah 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 10 kali. Baru baca ayat kursi. Ini diriwayatkan hadisnya dalam riwayat Imam Ibnu Sunni, ya, dari sahabat yang bernama Ummur Rafi'. Daripada Ummur Rafi' radhiyallahu taala anha qalat, sesungguhnya dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, berikanlah aku amalan, ya'juruni Allahu azza wa jalla alaihi, ya, yang mana Allah akan memberikan aku pahala dengan amalan tersebut. Qala, maka Nabi bersabda, ya Ummur Rafi', wahai Ummur Rafi', idza qumti ila shalah, apabila engkau ingin menunaikan salat, fasabbihi, maka bertasbihlah, Allah asyran, membaca tasbih kepada Allah sebanyak 10 kali. Wahallilihi asyran, bertahlil 10 kali. Wahmidihi asyran, dan bertahmidlah 10 kali. Wa kabbirihi asyran, bertakbirlah sebanyak 10 kali. Wastaghfirihi asyran, dan beristighfar 10 kali. Fa innaki idza sabbahti asyran, apabila engkau membaca semuanya tadi, subhanallah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali, astagfirullah 10 kali, qala hadali, wa idza halalti qala hadali, wa idza hamidti qala hadali, wa idza kabbarti qala hadali, wa idza astaghfarti qala ghafartu laki. Kalau engkau membaca itu, maka Allah akan berkata kepadaku, maka Allah akan berkata kepadamu, ini orang telah bertasbih kepadaku, ini orang telah mengucapkan la ilaha illallah untukku, ini orang telah membaca tahmid kepadaku, ini orang telah membesarkan akan daku, dan orang ini juga telah beristighfar kepadaku. Maka kata Allah, qad ghafartu laki, aku, kata Allah, akan mengampuni orang tersebut. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang ya. Insyaallah nanti kami akan berangkat tanggal 29 Agustus dari Balikpapan ke Surabaya. Baru besoknya tanggal 30 kami baru menuju ke Saudi Arabia untuk berumrah. Kemudian
kami buka pendaftaran umrah untuk bulan Oktober. Siapa tahu ada yang berumrah, kita buka 9 hari 29 juta, 12 hari 32 juta, 14 hari 35 juta 500. Kemudian siapa tahu ada yang kepingin berhaji langsung berangkat tahun depan, yaitu harganya 195 juta. Ya, siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kami siap untuk menyalurkan niat Bapak semuanya. Dan kemudian siapa yang kepingin membadalkan umrah untuk keluarganya yang telah meninggal dunia, kami pribadi siap untuk membadalkannya. Ujrahnya sekali umrah adalah 3 juta rupiah. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.